Shalom. Kita bertemu kembali, saya Ibu Gembala, khususnya untuk ibu-ibu dan umumnya untuk kita semuanya. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan atau renungan singkat, yaitu dengan tema peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengecilkan peran Roh Kudus dalam hidup kita, karena kita tidak akan mampu menghadapi tantangan hidup ini dengan kekuatan kita sendiri, sebab kekuatan kita manusia sangat terbatas. Kita akan baca di dalam nats firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus sebagai penolong kita. Namun kadangkala kita lupa bahwa Roh Kudus berperan penting dalam hidup kita. Kalau dalam keadaan aman dan nyaman, seakan-akan kita mampu menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Tetapi kalau kita sudah menghadapi kesulitan, seperti saat ini, bisakah kita menghadapi sendiri tanpa Roh Kudus? Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 6-8, mari kita akan baca. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada suara yang berkata, "Berserulah," jawabku, "apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang." Ayat 7, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Manusia itu seperti rumput, sebab itu jangan kita menjadi sombong, tetapi takutlah kepada Allah. Karena apa yang dirancangkan Allah, tidak seorang pun dapat menggagalkannya. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat yang ke-27. Firman Tuhan demikian. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Nah, inilah firman Tuhan, bahwa kita semuanya ini seperti rumput, sehingga apa yang dirancangkan Allah, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti saat ini, jangan sampai satu hal yang penting, yaitu buah roh itu dicuri oleh iblis dari hidup kita. Pertahankanlah Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kita. Seperti halnya dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22-23, kita tidak usah baca, tetapi kita sudah tahu tentang buah roh. Buah roh itu jangan sampai hanya kita hafal di luar kepala dan cukup kita mengerti begitu saja. Tetapi itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peran Roh Kudus dalam hidup kita juga mengajarkan dan mengingatkan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita baca lagi di dalam
Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Selain sebagai penolong, Roh Kudus itu juga akan mengajarkan kepada kita, mengingatkan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Itu disampaikan pada murid-murid. Dan ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan bagaimana hidup kita. Ketika kita mungkin sudah melenceng dari kebenaran, maka Tuhan akan mengingatkan melalui Roh Kudus-Nya. Dengan demikian kita akan semakin didewasakan rohani kita, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Demikianlah renungan singkat yang saya sampaikan dalam keadaan yang ada hari-hari ini. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh memohon Roh Kudus untuk menyertai dalam hidup kita. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus sebagai penolong, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, khususnya bagi ibu-ibu, kiranya boleh tetap memandang kepada Engkau, memiliki suatu pengharapan di dalam Engkau. Walaupun kondisi dan situasi hari-hari ini yang tidak menyenangkan, Tuhan, tetapi jangan sampai kami berkeluh kesah. Jangan sampai kami, Tuhan, bersungut-sungut, tetapi biarlah kami benar-benar memohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menyertai dalam setiap langkah hidup kami, dalam segala apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Biarlah Roh Kudus berperan penting dalam hidup kami, dalam keseharian kami, sehingga perjalanan hidup kami boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak sekedar kami dengar, tapi kami boleh masukkan dalam hati kami dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.